Halo gengs, kembali lagi dengan saya Kevin, peramal tarot dari Early Theory. Hari ini kita akan buka ramalan pilih kartu seperti biasa, tapi tema kali ini cukup spesial ya. Jadi berhubung kita sedang berada di bulan November, ini adalah bulan yang penuh renungan ya, karena ini memasuki zodiak Scorpio ya, musim Scorpio. Jadi kita akan mendalami topik yang cukup spesial, yaitu untuk mencari tahu kenapa kita itu selalu mengalami kegagalan dalam percintaan ya. Jadi ini mungkin untuk kalian yang para jomblo yang selama ini sudah berkali-kali masuk ke dalam sebuah hubungan tapi selalu aja dihadapkan dengan kegagalan ya, dan kalian ingin mencari penjelasan kenapa itu terjadi. Di ramalan kali ini kita akan mencari tahu, kita akan kupas secara tuntas. Oke, jadi seperti biasa, gue udah bagi menjadi 3 grup ya. Grup A, grup B, dan grup C. Jadi gunakan intuisi kalian ya, gambarnya itu sama. Jadi biasanya ya, gua sih sarankan ya, tarik nafas dalam-dalam ya, dan hembuskan 3 kali sampai kalian sudah lumayan bisa menenangkan diri. Dan gunakan intuisi kalian, biasanya itu secara visual ya, salah satu dari ketiga kartu ini akan tampak lebih terang, akan tampak lebih bercahaya dibandingkan dengan kartu yang lainnya, dan biasa itu merupakan petunjuk yang cukup, ini ya, cukup akurat ya, bahwa itu adalah grup yang memang akan menjawab pertanyaan kamu. Oke? Jadi sebelum gua mulai, jangan lupa subscribe ke channel kami dan juga jangan lupa di-like videonya. I will see you soon. Oke, grup A, mari kita buka ramalan kalian langsung ya. Jadi kita akan mencari tahu kenapa sih kalian itu sering gagal dalam percintaan? Apa sih yang terjadi? Apakah memang benar-benar seret jodoh? Atau apakah sebenarnya ada sesuatu di dalam diri yang kurang ya di mata lawan mainnya kalian ini selama ini? Dan apakah ada sesuatu yang bisa diperbaiki atau dipahami lebih lanjut? Oke, jadi kita langsung mulai aja. Kartu pertama untuk kalian tadi itu yang keluar itu adalah kartu Page of Pentacles ya. Ini adalah keadaan diri kalian sekarang ya, dan setiap kartu itu ya pastinya ada sisi positif dan ada sisi negatifnya ya. Page of Pentacles itu pada dasarnya adalah seorang murid. Kalian adalah seorang murid, dan seorang murid itu tipenya seperti apa? Modelannya seperti apa? Seorang murid itu selalu ingin mencoba mendengarkan, selalu ingin mencoba belajar, selalu ingin mencoba memahami. Jadi sisi positifnya itu, kalian itu ketika suka sama orang, kalian ketika lagi PDKT sama orang, kalian ketika lagi menjalani hubungan dengan seseorang, kalian cenderung selalu ingin mendengarkan, selalu ingin tahu ya, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, selalu ingin mempelajari tentang pasangan kalian, ya selalu ingin mencari tahu bagaimana cara merawat pasangan kalian dengan sangat baik. Oke, cuman ya sisi negatif dari Page of Pentacles itu adalah keamatiran ya. Kalian tuh masih amatir dalam percintaan, kalian itu adalah orang yang mungkin ya secara ilmu sosial itu masih sedikit kurang ya, sehingga ya nggak selalu orang yang baru saja mengenali kalian itu akan merasa nyaman atau akan merasa terhubung atau terkoneksi dengan kalian. Dari cara kalian berkomunikasi, dengan cara kalian itu merawat orang ya. Page of Pentacles itu ibaratnya seperti anak kancil yang baru belajar untuk berdiri, berjalan, dan berlari ya. Jadi pastinya akan ada banyak tumpang tindihnya. Kemungkinan besar juga grup A itu adalah orang-orang yang mungkin gimana ya, dalam hal interaksi itu agak sedikit canggung ya, agak sedikit awkward ya, agak sedikit cringe ya kalau kita bilangnya pakai bahasa gaulnya ya. Dan nggak apa-apa, ini adalah jalur, ini adalah perjalanan ya untuk setiap dari kita gitu ya. Nggak ada manusia yang dari awal lahir itu langsung jago berkomunikasi. Nggak ada orang yang dari lahir itu langsung tinggi, nilai karismanya langsung dominan. Semuanya itu merupakan perjalanan yang harus ditelusuri dari awal sampai akhir, tahap demi tahap. Cuman memang yang saya lihat ya, kenapa sering gagal? Di sini ada kartu Nine of Wands. Ya dalam arti apa? Orang yang mendekati kamu atau lawan main kamu ini ya, gebetan kamu, mantan kamu, atau siapapun itu yang dulu di masa lalu pernah menjalin hubungan dengan kamu tapi akhirnya gagal. Mereka itu mundur atau mereka tuh jadi bimbang menjalani hubungan dengan kamu karena apa? Mereka tidak merasa mereka itu berperan atau mengerti kamu itu butuhnya apa, grup A, intinya di situ. Karena masalah begini ya, ini bukan masalah soal kalian itu nggak tahu kalian maunya apa dalam hubungan, ya. Kalian tuh bukannya kalian tuh bingung ketika kalian PDKT kalian maunya apa, kalian tuh tahu. Ini posisi Queen of Wands ini adalah orang yang tahu apa yang mereka mau, ya, tahu apa yang mereka mau, tahu ambisi mereka apa, tahu keinginan mereka apa. Begitu juga dengan kartu Emperor. Emperor itu adalah orang-orang yang
sebenarnya cukup mengenal diri mereka sendiri, ya. Ini adalah kalian grup A. Grup A itu adalah orang yang kalau misalnya ditanya, "Kalian suka makan apa?" Kalian bisa langsung menjawab pastinya, ya. Kalau misalnya ditanya, "Kalian tuh suka nonton film apa?" Kalian bisa langsung menjawab jawabannya, ya. Dan ini bukan masalah soal kalian itu bimbang atau pelin-pelan, masalahnya adalah kalian seringnya ketika menjalani hubungan dengan seseorang terlalu sungkan, ya, terlalu sungkan atau terlalu minder untuk memberitahu ke pasangan kalian tentang kebutuhan kalian, tentang keinginan kalian. Padahal kalian tahu apa yang kalian butuhkan, tapi sangat jarang, ya, sangat jarang kalian itu memberitahukan ke pasangan kalian atau ke mantan gebetan kalian bahwa kayak, "Hey, aku tuh orangnya gini loh. Hey, aku tuh orangnya suka kayak gini loh. Aku butuh ini loh, aku butuh itu." Karena ada ketakutan dalam diri kalian grup A, ketakutan dipandang sebagai orang yang terlalu banyak tuntutan. Ya, kalian tuh terlalu takut menjadi orang yang, apa ya, kita bilang tuh suka mendorong, pushy kita bilangnya ya. Kalian tuh takut dianggap sebagai orang yang kita bilang itu demanding. Dan oleh karena itu, kalian jadi menutup diri. Kalian tahu apa yang kalian butuhkan dari hubungan ini. Kalian tahu apa yang kalian butuhkan dari pasangan kalian. Tapi sangat jarang kalian itu berani untuk mengkomunikasikan atau menterbukakan diri terhadap keinginan tersebut. Jadinya pasangan kalian itu ya sebenarnya kadang-kadang bukannya mereka itu nggak niat atau bukan karena mereka itu nggak benar-benar peduli atau nggak sayang sama kalian. Cuman kadang-kadang ya, atau mungkin bahkan sering ya, keadaannya itu kalian bertemu dengan orang yang mungkin lempeng. Kalian itu punya gebetan atau punya pacar atau punya mantan tuh orangnya itu yang mungkin lebih pasif, lebih tertutup, lebih pendiam. Dan tidak segampang itu untuk orang-orang yang lebih tertutup dan lebih introvert dan lebih pendiam, untuk tiba-tiba bertanya ke kalian kayak, "Hey, kamu maunya apa? Kamu lagi butuh apa? Kamu orang yang seperti apa?" Ya, dan oleh karena itu, jadinya seringnya orang-orang di masa lalu yang pernah kamu laluin ini, kehilangan tujuan mereka dalam hubungan. Karena mereka ngerasa, ya antara gua nggak dibutuhkan, atau gua ngerasa, "Oh ya udah si grup A ini nggak pernah memberitahukan dia butuhnya apa, dia keinginannya apa," gitu. Dan oleh karena itu seringlah kalian tuh mengalami kegagalan dalam hidup. Kenapa? Bukan dalam hidup ya, dalam percintaan, mohon maaf. Kenapa? Karena kalian terlalu mencoba ya, untuk hanya menyajikan yang baik-baik saja di dalam hubungan kepada pasangan kalian. Kalian tuh tidak ingin membagikan sesuatu yang negatif ke dalam hubungan. Kalian tuh tidak ingin berkeluh kesah ke dalam apa ya, ke dalam hubungan ini kepada pasangan kalian karena kalian ngerasa kayak, "Aduh, ngapain ya? Ngapain gue ngeberatin hidup orang lain?" Terlalu sungkan. Kalian tuh terlalu sungkan dan gue udah siap-siap sih ketika kayak gue tuh buka ramalan ini ya dengan topik kegagalan dalam percintaan. Di kebanyakan kasus, orang-orang yang akan datang ke video saya itu adalah orang-orang yang kadang-kadang terlalu baik gitu loh, ya. Hanya ingin menunjukkan yang positif aja di dalam hubungan kepada pasangan. Hanya ingin, melantunkan atau hanya ingin membicarakan sesuatu yang enak didengar saja oleh pasangan. Sementara yang namanya hidup itu kan pasti ada naik dan turun, ya kan? Dan ketika kita naik, ya ketika kita lagi bahagia, ya oke kita ceritain nih ke pasangan kita. Tapi ketika misalnya kita lagi ada masalah, ketika kita lagi di bawah, kalian itu grup A terlalu sungkan untuk memberitahukan ke pasangan kalian, "Hey, aku butuhnya ini karena aku lagi kurang ini. Aku lagi ada masalah ini nih, kamu boleh gak kayak gini?" Bukannya masalah soal kalian tuh terlalu menuntut, kurang menuntut justru, kebalikannya, ya. Ketakutan untuk membuka diri sepenuhnya, ketakutan untuk menunjukkan, ya, apa ya, keseluruhan dari hidupnya kalian, baik dari yang enak-enaknya maupun dari yang buruk-buruknya. Terlalu ingin menunjukkan bahwa kayak, "Oh ya udah, dengan gua hubungan itu gampang. Gua ingin menjadi orang yang gampang untuk pasangan gua. Gua ingin menjadi pasangan yang memudahkan proses hubungan." Tapi, efeknya jadinya apa ketika kita terlalu berlebihan dalam mencoba mengontrol nih ya, kepositifan dari sebuah hubungan? Jadinya kita kehilangan tujuan, terutama dari pasangan kita ya, dari pasangan kalian di sebelum-sebelumnya ini grup A. Jadi mereka kehilangan tujuan dan mereka kehilangan peran. Mereka jadinya bingung, "Ah, aku jadi pacarnya grup A, peran aku apa ya?" Karena grup A ini kalau ada masalah aku juga bingung masalahnya apa, gitu. Kebanyakan orang-orang di masa lalu ya, mantannya kalian, mantan gebetannya kalian, itu mereka itu
walaupun mungkin udah menjalani hubungan cukup lama dengan kalian, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, tidak banyak dari mereka yang udah pernah menjalin hubungan dengan kamu ini, mengenal kamu secara mendalam. Yang mereka kenal adalah, oh ya udah sesuatu yang bagus-bagus nih yang kamu tunjukkan, yang jelek-jelek kamu pendam, gitu loh. Masalah-masalah kehidupan kamu biasanya kamu nggak ceritain, kamu bilang kayak, "Ya udahlah ini aku urus sendiri aja," gitu loh. Ada apa ya, kesannya kayak kalian tuh tidak mengizinkan diri kalian sendiri, ya, untuk secara bebas mengkomunikasikan kehidupan kalian ke pasangannya kalian. Disitulah mulai terjadi masalah dalam hubungan. Karena bukannya pasangan kalian itu tidak peduli, ya, tapi sangat sulit untuk pasangan kalian ini mengenal kalian secara keseluruhan. Ya, nggak cuman hanya yang dilihat tuh hanya baik-baiknya aja, yang kamu kasih lihat tuh yang kayak, oke bagusnya kayak gimana, enaknya kayak gimana, gampangnya kayak gimana, ya. Tapi kalian tuh jarang memberikan tantangan kepada pasangan-pasangan kalian ini. Dan jujur, kalian itu tipikal orang yang akan mendapatkan pasangan yang sangat butuh ditantang, sangat butuh dikasih tugas, sangat butuh dikasih bimbingan. Dan ketika mereka kehilangan bimbingan tersebut, ketika mereka bahkan nggak tahu nih ya kayak, oke, gue jadi pacarnya grup A, gue harus ngapain sih? Apa sih yang sebenarnya grup A butuhkan? Ya, lama-lama mereka kehilangan purpose, mereka kehilangan tujuan, dan pada akhirnya mereka bisa menghilang sendiri. Dan pada akhirnya, mereka tidak bisa menjadi pasangan yang baik untuk kalian. Sulitnya di situ sebenarnya. Jadi, ya kesimpulannya, apa sih yang harus diubah? Bagaimana sih cara memperbaiki diri? Iya kan? Di sini ada kartu King of Pentacles, ya, ada kartu King of Pentacles, ada kartu Dream Carrier, ini kartu Empress, ini ada kartu Emperor, ya. Em, Sarannya satu sih, jangan terlalu mencoba mengontrol, ya, hubungan supaya hubungan itu enak-enak aja gitu loh, ya. Terutama ketika kalian tuh lagi PDKT atau pacaran, karena fase PDKT dan fase pacaran itu adalah fase latihan. Kita itu berlatih bersama dengan pasangan kita supaya kita itu bisa maju bersama. Dan untuk maju bersama, kita tidak hanya perlu merasakan yang enak-enaknya doang. Kita juga perlu belajar menghadapi tantangan bersama. Dan untuk bisa menghadapi tantangan bersama, kita harus ya, kalian deh grup A ya, harus diingatkan kalian harus lebih membiasakan diri untuk mengkomunikasikan jika ada unek-unek, jika ada masalah, jika ada keinginan yang ingin dibantu oleh pasangan kalian. King of Pentacles adalah orang yang bisa menerima kelebihan dan kekurangan mereka dan adalah orang-orang yang tidak malu atau tidak sungkan untuk memberitahukan ke pasangan mereka bahwa, hey, inilah aku, kelebihan aku di sini, enaknya di sini, tapi kadang-kadang juga ada nggak enaknya, kadang-kadang ada kekurangannya, yaitu di A, B, C, D, E. Nah, untuk mencapai ke titik itu, ya, kalian perlu menyadari satu hal. Kadang-kadang kita itu saking ingin mengontrol ya kebahagiaan yang ada di dalam hubungan, kita jadi menutup diri, kita jadi kayak menghilangkan nih, kita memaksa menghilangkan fase-fase negatifnya dalam hubungan. Sementara sebenarnya hal negatif di dalam hubungan, kekurangan, unek-unek dan sebagainya itu bukanlah racun di dalam hubungan. Justru itu adalah prospek dan potensi untuk berkembang bersama. Karena ketika sebuah masalah itu dikomunikasikan dari satu orang ke pasangannya mereka, disitulah ada potensi, disitulah ujiannya apakah pasangan ini bisa awet ke depannya. Ketika masalah dibicarakan, apakah bisa dibicarakan dengan benar? Dan dari pembicaraan tersebut, apakah keluar solusi? Dan dari solusi itu, apakah akan dijalankan secara konsisten? Itulah siklusnya ketika kita PDKT, ketika kita pacaran, atau bahkan ke depannya deh kalau misalnya kayak kalian udah menikah. Tapi ketika kalian terlalu memaksakan diri untuk menjaga image ya, bahwa kayak gua nggak mau merepotkan pasangan gua, ya udah, jadi kayak yang jelek-jeleknya gua nggak mau kasih lihat sama sekali. Kalau ada masalah pun ya udah gue coba pikirin sendiri. Ya susah. Karena pada dasarnya ya pasangan kalian harus diajarkan juga untuk bisa bekerja sama. Ibaratnya kayak kerja kelompok pada saat kuliah, pada saat sekolah dulunya, gitu. Makanya di sini ada, apa ya, solusinya itu sepasang gitu, Empress, Emperor, ya. Tidak cukup hanya kita itu mengetahui, kita itu butuhnya apa, kita itu keinginannya apa, tapi kita juga harus memiliki pemikiran bahwa kayak, untuk kita bisa berkembang dalam sebuah hubungan, segala sesuatu itu harus dibicarakan.
Dari yang enak-enaknya sampai ke tidak-tidak enaknya. Itulah ujiannya, maka di sini ada kartu judgment. Bagaimana cara kita bisa lebih berani ya untuk telanjang di depan pasangan kita secara emosional ya, untuk mengakui kepada pasangan kita bahwa kayak, "Hey, gue nggak sempurna. Kadang-kadang gue ada unek-unek, kadang-kadang gue kesel nih sama lu nih." Gitu loh. Dan memang di kebanyakan kasus masalah datang tuh karena apa? Kalian tuh takut kehilangan orang. Karena kalian takut kehilangan orang, kalian jadi jaim. Kalian jadi hanya mencoba untuk menunjukkan yang enak-enaknya aja nih ke depan pasangannya kalian. Tapi ya pada dasarnya apa gunanya kalau misalnya kayak kita hanya mencoba untuk menjaga reputasi, menjaga image di dalam hubungan. Kalau misalnya emang ada masalah, diomongin gitu loh. Itu tantangannya untuk grup A. Terlalu gimana ya? Terlalu baik kalau saya bilang. Ya, terlalu baik. Mencoba untuk menghindari masalah padahal sebenarnya masalah itu harusnya diselesaikan bersama. Intinya di situ. Semoga bisa menjawab. I'll see you next time. Bye bye. Halo grup B, mari kita mulai dengan ramalan kalian. Kita akan mencari tahu kenapa sih kalian itu selalu gagal dalam percintaan. Ya, apakah ada masalah yang harus diperbaiki di dalam diri kalian atau apakah ada hal lain ya. Nah, itu sesuatu yang akan kita coba dalami di ramalan kali ini ya. Gue udah buka beberapa kartu di sini. Oke, tapi anyway, kartu pertama yang keluar tadi ya itu adalah kartu Chariot. Oke. Jadi Chariot itu ini menunjukkan kepribadian kalian atau ibaratnya kita bilang kayak ini menunjukkan style kalian dalam menjalani hubungan ya. Chariot itu adalah energi yang sangat cepat gerakannya ya. Energi Chariot itu adalah energi yang bagi gue itu kadang-kadang agak terlalu membabi buta, kadang-kadang agak terlalu ceroboh, kadang-kadang agak terlalu gimana ya, gegabah ya, kayak asal mau cepat jadi, asal mau cepat kenal, asal mau cepat nikah, asal mau cepat segala sesuatu mau serba cepat, itu tuh kartu Chariot ya. Dan itu manifestasinya bisa berbeda-beda untuk setiap orang ya, grup B. Mungkin ada beberapa dari kalian di grup B yang orangnya itu memang segercep itu gitu ya, kayak maunya itu habis PDKT nggak mau lama-lama lah, pokoknya mau cepet-cepet jadi aja kalau misalnya enggak greget gitu ya. Atau mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin bukan terlalu cepat atau terlalu gegabahnya itu dalam tindakan, tapi dalam hal merasakan. Mungkin adalah, ada beberapa dari kalian grup B adalah orang-orang yang, terlalu gampang jatuh cinta, terlalu gampang baper kita bilang ya, terlalu gampang baper ya, atau kayak kadang-kadang mungkin kayak teman-teman kalian juga sering bilang bahwa kalian tuh orangnya tuh bucin lah dan sebagainya gitu ya. Jadi ini grup B ini saya rasa adalah orang-orang yang itu, apa ya, cara mereka menjalani hubungan, cara mereka itu melihat percintaan itu terlalu buru-buru, terlalu cepet-cepet gitu, kayak gerakannya maunya cepet gitu. Kalau misalnya enggak jadinya takut, kalau misalnya enggak jadinya panik, jadinya khawatir, jadi cemas, ya. Dan makanya di sini dibilang kayak kebanyakan kegagalan kalian adalah ketidakmampuan untuk mengontrol perasaan kalian terutama di awal hubungan, karena yang gue lihat ya, kalian yang memilih grup B itu adalah orang yang sering banget gagalnya itu di awal-awal gitu loh, bener-bener di awal-awal PDKT gagal, di awal-awal PDKT gagal, belum nyampe jadian, atau kayak baru jadian berapa lama tiba-tiba putus gitu ya. Karena ya memang, yang gue lihat di sini, dari kalian awal mulai misal mengenal atau memulai PDKT dengan seseorang ya di masa lalu, geraknya tuh terlalu cepat gitu. Antara kalian benar-benar tindakannya tuh maunya kayak cepet aja gitu, terlalu intens ya kita bilangnya, kayak terlalu berlebihan dalam hal berinteraksi, dalam hal keinginan, tuntutan dan sebagainya ke pasangan kalian, ataupun dalam hal perasaan gitu. Karena kadang-kadang jangan salah, ya grup B jangan salah, kadang-kadang kita nggak ngomongin, misalnya kayak misalnya kita bilang kayak, "Aduh anjir gue baru ketemu, gue baru kenal nih sama nih orang PDKT 1 bulan, belum apa-apa gue udah baper," gitu loh. Tapi ya udah gue nggak ngomongin, pasangan kita itu bisa aja tahu loh bahwa kayak kita itu sebenarnya sudah terlalu baper misalnya sama dia, ya. Karena balik lagi gitu, energi kita itu bisa saja dirasakan oleh pasangan kita, apalagi dalam hal percintaan. Karena ketika kita lagi PDKT sama seseorang, itu adalah proses di mana frekuensi jiwanya mereka itu mencoba berhubungan dengan frekuensi jiwanya kita, ya kan? Dan ketika itu mulai kebangun, intuisinya itu juga makin tersambung. Makanya kayak sering banget kita bilang kan ketika kita itu ketemu sama orang, "Kok kesannya orang ini bisa menebak ya pikiran aku apa? Kok orang ini kok kayak kesannya selalu datang di saat yang tepat ketika kayak aku kepikiran, orang ini bisa tiba-tiba datang." Terus jadi kita berpikir, "Apakah ini orang jodoh kita?" Ya kan? Ya itu karena apa? Ketika kita lagi di masa PDKT
Kita itu mencoba menyelaraskan frekuensi kita dengan pasangan kita ini, dengan gebetan kita ini. Namun, ya, ketika energi yang kita keluarkan itu terlalu berlebihan, ketika ekspektasi dan harapan kita itu terlalu cepat tingginya, terlalu cepat dihambur-hamburkan, orang bisa takut, ya. Walaupun kamu nggak ngomong, walaupun kamu tindakannya itu kamu coba, ya udahlah kamu kayak sok-sok coba jaim gitu di awal gitu ya. Tapi kalau misal energinya itu udah terlalu tergesa-gesa, orang itu bisa ngerasa nggak nyaman dengan kamu, ya. Calon-calon gebetan kamu itu bisa ngerasa nggak nyaman sama kamu. Jadi ada kesan bahwa untuk grup B itu kesulitan untuk menjaga ekspektasi, menjaga harapan di awal, ya. Karena apa? Ada kesan takut rugi. Grup B, kalian tuh takut rugi, kalian bilang bahwa, "Aduh kalau misalnya kayak lama-lama ini nanti bisa ditikung nih sama orang lain. Makanya gue mau cepet jadiin aja. Makanya gue geraknya itu agak terlalu, mau cepet-cepet aja gini kayak, greget pokoknya." Kayak energinya tuh greget banget kalau misalnya untuk si grup B ini. Jadi gue nggak tahu kalau misalnya kayak kalian nggak ngerasa resonate ya, sampai ke titik ini mungkin kalian harus coba, coba yang di grup lain ya. Karena grup B ini gue ngerasa bukan gini ya, gue nggak ngerasa kalian tuh orangnya tuh nyebelin gitu loh, dan gue nggak ngerasa di mata pasangan kalian dulunya, mantan kalian atau mantan gebetan kalian, gue nggak ngerasa mereka ngerasa kalian tuh nyebelin, ya, atau ngerecokin, enggak. Tapi emang energi kalian itu, mohon maaf kalau bisa gue bilang agak sedikit desperate ya, kita bilang ya. Agak sedikit yang kayak haus gitu, yang kayak, aduh pengen cepet-cepet aja gitu, kayak bayangin kayak kamu 3 hari nggak makan, terus kayak tiba-tiba disodorin nasi Padang gitu, rasanya kayak, aduh nggak tahan, gila, kayak lu mau tunggu gua lagi, kayak tunggu 10 menit, nggak bisa. Itu tuh energinya para-para grup B, ya. Dan itu terjadi karena apa? Ya itu, ada kesan takut rugi, ya. Takut bahwa kayak, "Aduh, kalau misal kelamaan nanti jadi basi nih," gitu. Ya udah cepet-cepet gitu loh, ya kan. Dan itulah kayak dibilang makanya dengan kartu Thief di sini ya, ada kartu apa, keserakahan. Kita bilang bahwa kayak, "Aduh aku tuh maunya tuh sekali udah cinta atau sekali udah sayang tuh maunya tuh segalanya itu tentang itu." Ya, maunya di situ aja. Aku maunya itu ketika kayak lagi PDKT sama orang yang udah aku sukai gitu ya, aku maunya prioritasnya tuh di situ, dan aku berharap pasangan aku juga prioritasnya tuh di hubungan itu. Sementara, hey, sadar, hidup kita itu nggak cuma soal percintaan. Sadar, kita perlu cari duit. Sadar, kita perlu bekerja, ya kan? Jadi, kita bilang gimana ya, mungkin kegagalan yang selama ini kalian hadapin itu karena kalian itu setiap kali kalian memulai sesuatu, kalian tuh sangat antusias, sangat ambisius mungkin, energinya tuh sangat berlebihan, dan di kebanyakan kasus, orang-orang yang selama ini datang ke hidup kalian itu ya, bukanlah orang-orang yang bisa menampung segitu banyak energinya kalian. Jadinya mereka gampang takut, jadinya mereka gampang terintimidasi. Jadinya belum mereka itu sampai membangun ya sebuah bentuk solidaritas di dalam hubungan dengan kalian, mereka tiba-tiba bisa cemas sendiri, mereka mikir kayak, "Aduh, ini belum apa-apa aja udah segininya energinya, bayangin kalau misalnya udah pacaran." Akhirnya mereka mundur, akhirnya mereka cari alasan, akhirnya mereka bisa tiba-tiba ghosting, begitu. Karena, ya ada kesan kalian tuh suka lupa ya, bahwa yang namanya hubungan itu jalannya tuh berdua. Hubungan itu ada timbal baliknya. Nggak cuman soal kayak, "Ya udah, aku sayang sama kamu, ya udah aku ngerawat kamu, aku nggak peduli kamu udah siap atau tidak menerima perawatan aku, yang penting itikad aku baik, yang penting aku sayang dan aku menyayangi kamu dengan cara aku, ya udah menurut aku sudah cukup nih, udah cukup sukses," gitu loh dalam proses PDKT. Salah. Karena apa? Ya, satu aspek yang cukup penting yang sering banget dilupakan oleh orang-orang, terutama ketika di awal hubungan adalah mendengarkan kebutuhan pasangan kita. Kebutuhan pasangan kita itu nggak selalu bisa dipenuhi hanya dengan romansa-romansa yang selama ini kita nonton di film-film romansa, film-film drama-drama sinetron itu. Dan ini sesuatu yang kayak selalu saya ngomongin nih ke klien saya bahwa kayak kita jadi orang harus realistis. Bahwa nggak cuman sekedar kayak hanya karena kita itu itikadnya baik, kita bilang kayak, "Ya aku kan orangnya romantis dan asal aku romantis berarti kan apa yang aku lakukan baik, berarti pastinya akan membahagiakan pasangan kita." Belum tentu. Karena setiap orang itu punya kebutuhan dirawatnya itu beda-beda gitu loh. Ada orang yang dirawatnya itu lebih membutuhkan perkataan. Ada orang yang butuh dirawatnya itu lebih membutuhkan tindakan. Ada orang yang butuh dirawatnya itu justru sebaliknya butuh dikasih lebih banyak personal space, butuh dikasih banyak waktu pribadi tanpa harus diganggu gugat. Itu kan segala sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Sementara kalian itu kalau saya bilang itu kayak textbook.
Kayak maunya kayak PDKT-nya kayak, ya udahlah, yang penting manis-manisan lah gitu, yang penting PDKT di awal ya peduli-pedulian, tanya kamu lagi apa, kamu makan apa, udah tidur belum, udah mandi belum, udah boker belum. Ya itu semua itu bagus, itu adalah tindakan yang kita bilang positif, karena kita bilang apa, itu kepedulian. Namun nggak semua orang suka digituin, nggak semua orang suka dirawat dengan cara yang selama ini kalian coba. Apalagi ya, belum apa-apa di awal, kalian tuh wah tindakannya tuh 2 kali lipat, berkali-kali lipat gitu loh. Ibaratnya kalau saya bilang energinya itu nggak nyantai, ya, energinya itu nggak nyantai. Jadi, ya harus lebih membiasakan kita itu menilai, pasangan kita itu cocok nggak sih dirawat dengan cara kita seperti biasa. Bahwa misal contoh nih ya, gua itu orangnya itu, afirmatif. Gua tuh orangnya tuh gini, kalau misalnya pasangan gua melakukan apa aja gitu ya dalam kehidupannya mereka, ya gua tuh selalu mencoba menjadi seorang cheerleader. Ya gua selalu memuji, gua selalu meningkatkan apa ya, semangatnya mereka. Gua selalu bilang bahwa kayak, "Hey, good job," gitu ya, kayak, "Kamu akhirnya udah pulang kerja, udah kerja keras, ayo sekarang istirahat." Ya, itu bukanlah sesuatu yang selalu bisa diterima secara positif oleh setiap orang, bahwa mungkin ada orang-orang lain yang sebenarnya ketika kayak mereka itu udah kerja capek-capek ya, di akhir hari itu mereka maunya kayak kita itu ya udah kayak kasih mereka apa ya, kelonggaran gitu. Mereka maunya kayak, ya udahlah kayak, "Aku akan lebih senang ya daripada kayak kamu bacot soal kayak, 'Oh iya good job gini gini gini, kamu udah kerja keras,' gitu ya. Aku lebih senang kalau misal kayak kamu bilang, 'Ya udah sana istirahat aja ya, yang penting kalau misalnya ada butuh apa-apa atau mau ngobrol, ngobrol sama aku aja.'" Ada loh orang seperti itu, ya, dan nggak sedikit orang-orang seperti itu yang bahwa, kadang-kadang mereka tuh lebih ngerasa dirawat oleh pasangan mereka ketika mereka itu diberikan kebebasan, ketika mereka tuh diberikan kelonggaran secara waktu, ketika mereka diberikan, eee, waktu pribadi. Karena grup B, kenapa gue bilang seperti ini ke kalian, kenapa contohnya itu saya kasih taunya sedemikian rupa, seringnya kalian tuh bertemu dengan orang yang cenderung kesannya cuek di mata kalian. Kalian ngerasa bahwa kayak, "Ini orang kok kayak kesannya hidup setengah mati nggak mau ya, kayak ini apa gunanya pacaran kalau misalnya kayak kalian tuh lebih butuh waktu sendiri daripada waktu bersama dengan gua," gitu loh. Tapi ada orang yang seperti itu. Ya, mungkin kalian seringnya ketemu sama orang introvert, yang lebih butuh banyak waktu sendiri untuk bisa sembuh, untuk bisa kita bilang kayak ngecas baterai, baterai sosialnya mereka ini loh, ya. Dan, ya, masih ada banyak, apa ya, kalian tuh masih sering suka kayak menakut-nakuti diri sendiri gitu loh, terutama di awal PDKT. Makanya kalian tuh jadi takut rugi, bahwa kayak kalian tuh ngerasa setiap hari tuh harus ada gembar-gembornya, supaya hubungan itu terus ada progres. Bahwa setiap hari itu harus ada hura-huranya di dalam hubungan, harus ada kita bilangnya itu, mmm, tindakan-tindakan besar, ya, secara romantis, secara apa di awal. Supaya hubungannya tuh terus kayak berjalan secara konsisten sampai bisa jadian. Bahwa sebenarnya yang paling kalian takutin adalah kestabilan itu sendiri. Bahwa kadang-kadang ya, lebih wajar bahwa yang namanya hubungan itu mungkin kadang-kadang ada beberapa hari dalam seminggu yang ya udah kita nggak ada ngapa-ngapain, nggak tahu mau ngomong apa. Jatuh-jatuhnya jadinya kalian tuh sering terlalu memaksakan diri untuk basa-basi. Sementara kebetulan kalian tuh suka dapat pasangan yang nggak suka basa-basi. Intinya di situ sih susahnya ya. Jadi sarannya apa? Ya sarannya apa? Menurut gua sih simpelnya satu, belajar untuk lebih mendengarkan dan memahami dulu. Pasangan kita itu butuh dirawatnya dengan cara seperti apa sih? Ya kan? Kalau orangnya itu butuh dirawat dengan physical contact, rawatlah dengan physical contact. Ya, jangan cuma nyelonong aja hanya gara-gara kita tuh terbiasanya ngerawat dengan omongan. Kebetulan kalau misalnya kita dapat pasangan yang nggak sesuai seperti itu kebutuhan perawatannya, ya nggak kena, nggak tepat sasaran. Walaupun niat kita baik, walaupun kita bilang kayak, "Eh, aku peduli loh. Kok kamu nggak ngerasa terbantu dengan kepedulian saya? Berarti kamu nggak sayang sama saya." Nggak seperti itu prinsipnya. Nggak seperti itu prinsipnya, ya. Dan belajar untuk lebih nyantai ya di awal hubungan, ya. Di awal hubungan itu jangan terlalu yang kayak, wah gitu, kayak ini bener-bener ya, ini nggak kita nggak cuman ngomong soal kayak, "Oh 3 bulan pertama kalian terlalu cepat," apa. Ini kita bilang kayak, mungkin kalian baru ketemu 1 minggu, waduh energinya intens banget, ya, sampai gondok cuy. Jadi makanya dibilang kayak, kalian itu terlalu membabi buta.
dalam menjalani hubungan di awal. Terlalu maunya kayak, langsung cepat aja gitu. Jadinya kalian tuh kurang memahami, kerumitan kepribadian setiap orang itu kepribadiannya tuh rumit gitu loh ya. Kamu juga kepribadian kamu rumit, para grup B ini, ya. Dan ketika kita itu tidak menghargai kerumitan tersebut, kita jadinya itu terlalu ngasal dalam menjalani hubungan. Ya, kita jadinya tuh terlalu ya itu balik lagi, ngikutin template banget bahwa kayak, "Oh ya udah, pastinya semua orang suka kan diromantisin, ya udah kita romantisin aja di awal." Ya, pastinya orang-orang tuh suka ya kalau misalnya kayak kita tuh ingatin, "Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa tidur." Ya udah saya lakukan saja itu berkali-kali setiap minggu, setiap harinya saya ulangi-ulangi terus. Tanpa kita mempertimbangkan soal kayak ini orang tuh sebenarnya maunya dirawat dengan cara seperti apa. Dan itu sesuatu yang kayak gue selalu bilang sama klien-klien saya gitu ya, biasakan di awal hubungan itu ya, diskusikan mengenai ini. Bahwa setiap orang itu memiliki cara merawat yang berbeda-beda dan cara dirawat yang berbeda-beda. Dan secepatnya kamu dengan calon-calon gebetan kamu ini bisa berdiskusi mengenai itu, secepatnya juga kalian tuh bisa keluar dari belenggu kesalahan-kesalahan kalian ini loh, yang jadinya kayak kita itikat baik tapi nggak tepat sasaran dengan kebutuhan pasangan kita dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ya intinya kalau saya lihat dari kartu di sini sih ya, eee, belajar untuk lebih nyantai ya, belajar untuk lebih kayak kita bilang kayak inhale exhale dulu ya, nafas-nafas dulu, ya dalam hubungan itu nggak bisa ngos-ngosan terus gitu loh, kayak kalian itu energi itu bikin orang ngos-ngosan. Ya, jadi selalu ingat di awal bahwa kayak, oke kalau misalnya saya itu tipikal orang yang kayak energinya itu meluap-luap ya, saya orang yang tuh sangat antusias, saya harus ingat bahwa nggak selalu saya harus memberikan 100% dari diri saya, 100% dari energi saya dan kepedulian saya terhadap pasangan saya ini, gebetan atau pacar saya ini. Karena kelebihan sesuatu yang baik pun itu juga bisa membuat orang capek. Kadang-kadang orang tuh jadinya kayak tegang, kadang-kadang orang tuh jadi ngerasa terdorong kayak, "Oh, karena dia itu kayak, wah kayak gini banget ya, kesannya gencar banget nih ya, kayak prajurit cinta gitu ke saya tiap hari gini 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 gini. Saya juga harus ngikutin." Sementara saya tuh energinya nggak sampai segitu. Akhirnya mereka capek, akhirnya mereka ngerasa kayak, "Ah, ya udah deh mungkin nggak usah dilanjutin lagi deh dengan si grup B." Nah, di situ masalahnya, oke? Belajar untuk rileks, belajar untuk lebih tenang. Semoga bisa menjawab. See you on the next episode ya. Bye-bye. Halo grup C, mari kita mulai dengan ramalan kalian ya. Kita akan mencari tahu kenapa sih grup C itu sering gagal dalam percintaan ya. Sebelum-sebelumnya apakah ada masalah yang harus diperbaiki ya? Apakah ini masalah kepribadian? Apakah ada kebiasaan buruk yang harus dihilangkan? Atau apakah mungkin ada faktor-faktor lain ya yang menimbulkan kegagalan-kegagalan tersebut? Jadi mari kita langsung mulai aja dengan ramalan kalian. Oke, gue udah siapin beberapa kartu di sini ya. Tadi gue tarik. Kartu pertama yang tadi kalian pilih itu sebenarnya adalah kartu The Sun. Oke, grup C, gue ngelihat kalian itu adalah orang-orang yang sangat optimis dalam hidup. Ya, kalian itu percaya bahwa semua orang itu baik. Ya kan, kalian tuh percaya bahwa ya segala hal itu baik adanya. Pasti ada hal positif dalam segala kejadian yang kalian alami dalam hidup gitu ya. Gue jujur iri sih sama kalian grup C, karena gue ngerasa energi kalian jauh lebih positif dari gue gitu ya, bahkan ya sebagai seorang tarot reader gitu. Karena kalian itu, ya itu optimis, ya kalian itu, melihat sisi terang dari segala hal, namun itu bisa menjadi sebuah masalah. Terutama ketika di sini ada kartu Nine of Pentacles, gue kasih lihat. Oke. Tadi gue itu sempat agak ini ya, agak tercengang dikit ya. Soalnya gue agak sempat bengong gitu ketika kartu ini keluar. Karena ini sisi di sini ini adalah alasan kenapa sering gagal itu ada 4 gitu. Salah satunya ini sebenarnya kalau bisa menjelaskan kepribadian kalian sebenarnya positif. Ya, kalian itu adalah orang yang sangat kekeluargaan, kalian itu adalah orang yang, punya rasa kepedulian yang tinggi terhadap orang lain ya, terutama untuk orang-orang yang kalian cintai ya pastinya gitu. Tapi, ini nggak connect ke kalian, ini nggak terhubung ke kalian. Jadinya saya asumsi satu ya, sepertinya ini menjelaskan tentang orang-orang yang selalu kalian temui dalam percintaan. Jadi coba diingat-ingat lagi mantan kalian, mantan gebetan kalian, ya yang dulunya pernah menjalin hubungan dengan kalian. Karena sepertinya ada kecenderungan kalian tuh selalu bertemu dengan pasangan yang agak satu ya egois, kedua itu agak narsisistik ya, sehingga jadinya mereka itu lebih sering memanipulasi keadaan ya,
ketimbang menjadi orang yang terbuka atau transparan kepada kalian sepenuhnya. Dan ini adalah kombinasi yang sangat problematik ya, ketika kalian tuh sering dipertemukan dengan orang-orang seperti ini, ditambah lagi kalian tuh adalah orang-orang yang selalu ingin mencoba melihat sisi positif dari kepribadian orang-orang yang kalian temui. Balik lagi, ini bukanlah hal yang negatif, ini adalah kepribadian yang kalau saya bilang, bahkan saya aja iri gitu loh ya, bahwa kalian tuh bisa melihat kebaikan di setiap sisi, di setiap sudut kehidupan. Cuman, ya, hati-hati, optimisme dengan kenaifan itu beda-beda tipis. Kadang-kadang yang kita anggap itu kayak, oh ya udah, kayak kita nggak boleh suzon dong, kita nggak boleh dong, ya kayak, meragukan orang lain sebelum kita tuh benar-benar mengenal orang itu. Benar, memang benar gitu loh. Tapi jika kita tidak memiliki pemikiran yang kritis, terutama dalam percintaan, terutama di awal, kita bisa menjadi orang yang naif, yang asal nelan aja, ya, asal nelan aja nih kepribadian orang-orang lain atau perkataan-perkataan orang lain yang menjadi gebetan kita atau pasangan kita. Dan jadinya kita itu sangat rentan dipermainkan, dimanipulasi, atau dimanfaatkan oleh pasangan kita. Dan gua rasa grup C, kalian sering banget berada di dalam hubungan di mana akhirnya kalian sadar di ujung-ujungnya kalian tuh dimanfaatkan. Kalian sadar bahwa pasangan-pasangan kalian di masa lalu itu cenderung lebih manipulatif, ya. Dan ketika kalian sadar, ya udah telat. Karena apa? Dari awal kalian itu nggak hanya melihat sisi positif dari orang-orang ini, tapi kalian tuh secara aktif mencoba untuk menepis keraguan-raguan dan prasangka-prasangka yang sebenarnya sempat muncul dari kata hati kalian. Ini adalah kasus di mana ya sebenarnya grup C kalian itu memiliki intuisi yang tinggi, intuisi yang tajam, kata hati kalian itu sangat aktif selalu berdialog dengan kalian, ya. Tapi kalian tuh ngeyel, jarang mau ngedengerin, terutama dalam percintaan, gitu loh. Karena mungkin ada prinsip bahwa ya udahlah dijalanin dulu, kalau nggak dijalanin ya nggak bakal tahu. Ya udahlah mungkin di awal walaupun kayak gua ngerasa ada keraguan-raguannya, walaupun gua ngerasa ini orang kok kayaknya ada sesuatu yang patut dicurigain ya. Tapi ya udahlah nggak usah, gua sangkal dulu ini ya kata hati nurani gua ya. Gue coba jalanin dulu aja karena kalau nggak dijalanin nggak bakal tahu. Ternyata ujung-ujungnya kalian baru nemuin nih bahwa kayak, "Oh ya ternyata memang benar ya kata hati nurani aku benar. Orang ini memang patut dicurigai, ternyata memang orangnya benar-benar bermasalah." Kegagalan kalian itu bukan masalah soal kalian itu jahat atau kalian itu mengganggu pasangan kalian terus di masa lalu, tapi lebih ke arah terlalu banyak menghabiskan waktu, ya. Karena kalian terlalu banyak memberikan kesempatan ke orang-orang yang sebenarnya tidak sepantas itu mendapatkan kesempatan itu dari kalian. Karena balik lagi pada dasarnya, Page of Cups itu adalah orang yang masih agak naif ya dalam percintaan, gitu loh. Bukan soal optimismenya, tapi soal terlalu mencoba untuk menepis kenyataan yang sebenarnya udah di depan mata. Kadang-kadang kita tahu orangnya udah nggak baik pun, kita masih coba kasih kesempatan terus, kasih terus kesempatan. Ya mungkin kali ini mereka akan berubah, mungkin kali ini mereka tidak akan seperti ini lagi. Mungkin kalau misalnya kayak gue balikan lagi sama mantan gue, dia akan berubah, dia akan membahagiakan gue, mungkin dia akan berubah 180 derajat kepribadian yang dulunya itu cuek, ya mungkin sekarang jadi nggak cuek, yang dulunya sering selingkuh, mungkin sekarang enggak. Terlalu sering memberikan kesempatan ke orang yang tidak pantas mendapatkan kesempatan itu. Itulah alasan kegagalannya kalian para grup C. Ya balik lagi, gue bukannya menyalahkan bahwa kayak, "Oh, oke, berarti kita nggak boleh optimis ya dalam percintaan." Oke sip kok, nggak seperti itu. Tapi optimisme itu perlu dipasangkan ya atau perlu disandingkan dengan pemikiran yang kritis. Bahwa kita sebagai manusia kita punya otak, kita nggak boleh dongo dalam menjalani percintaan. Kita nggak boleh asal telan aja apa yang orang lain janjikan ke kita. Bahwa kadang-kadang orang bisa ngasal aja ngomong dan menjanjikan hal-hal yang manis di awal, tapi belum tentu mereka bisa mampu nih menjalankan sampai akhir. Dan karena kebetulan grup C kalian itu dikaruniai oleh intuisi yang sangat tajam, mulai belajar untuk bergerak atau bertindak mengikuti kata nurani kalian. Karena seringnya ya prasangka kalian itu benar.
Ya, walaupun kadang-kadang kita kayak nggak enak ya, mungkin kita suzon gitu kan ya, kesannya kita tuh yang kayak, aduh berprasangka buruk lah terhadap seseorang gitu kan ya, belum apa-apa, kita belum ada bukti ya kita udah berprasangka duluan. Tapi, kadang-kadang ya, sebenarnya jauh lebih menguntungkan untuk mundur daripada maju ketika kita tahu bahwa ke depannya itu mungkin akan ada jurang, bahwa nggak semua tantangan itu harus diambil, bahwa nggak semua resiko itu harus dicoba, gitu. Ya, karena di sini dia bilang, ya, kalian tuh seharusnya lebih kritis dalam menjalani hubungan. Kalian itu seharusnya ya lebih tegas dalam menjalani hubungan. Tidak cuma sekedar asal-asal nerima keadaan orang lain apa ya, dengan seadanya berharap bahwa mungkin ke depannya mereka akan sadar untuk berubah sendiri kalau misalnya emang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya. Bahwa kalian itu sering banget kelamaan ya menyimpan orang-orang yang sebenarnya nggak baik, sementara sebenarnya mungkin di awal itu udah disuruh untuk dibuang. Bahwa ada orang-orang yang emang kalau misalnya pada dasarnya udah nggak cocok, ya udah nggak cocok, jangan ngeyel, jangan ditimpan, jangan diikat gitu. Karena semakin kalian mengikat diri ke orang-orang yang menyakiti kalian, semakin kalian mengikat diri ke orang-orang yang manipulatif, yang orang-orang yang narsisistik ini, semakin kalian itu akan kehilangan jati diri kalian. Dan ketika kalian sudah mulai banyak kehilangan jati diri kalian, ya karena hubungan dengan orang yang salah, kalian itu akan sangat tumpul intuisinya. Jadinya kalian itu terlalu bertumpu sama orang yang selama ini mungkin cenderung lebih banyak membohongi kalian. Sementara sebenarnya solusinya satu. Bisakah kita melihat kondisi hubungan dengan orang-orang ini, gebetan atau mantan ini, ya di masa lalu, dengan apa ya, secara gambaran besar, gitu loh. Bisa nggak sih kayak kita lihat-lihat tuh ya, arise and see a higher point of view. Bisa nggak sih kita melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi, dari sudut pandang yang lebih gambaran besar, bahwa kalau misalnya seseorang itu ada pola yang problematik, kemungkinan besar pola itu akan selalu berulang-ulang kali terjadi. Dan untuk kita mengharapkan orang-orang dengan pola yang problematik itu untuk berubah, akan butuh effort, usaha, dan waktu yang lama. Pantaskah kita menghabiskan waktu tersebut? Harap-harap cemas, mereka itu bisa berubah sewaktu-waktu. Di kebanyakan kasus jawabannya adalah tidak pantas. Di kebanyakan kasus jawabannya adalah nggak worth it, tinggalkan. Tapi ya balik lagi, kalian terlalu sering memberikan kesempatan ke orang-orang yang tidak pantas mendapatkan kesempatan itu. Jadi solusinya apa? Solusinya itu adalah lebih sering ikuti kata hati nurani kalian, ya. Jangan asal mengambil resiko, karena nggak semua resiko itu pantas diambil, nggak semua resiko itu akan menghasilkan keuntungan, terutama dalam hubungan juga. Karena kalau misalkan kalian sadar di sini ya, kartu The Sun ini di posisi ini adalah posisi solusi, ya kan? Ini adalah alasan kegagalan, ini adalah solusi. Kamu lihat, The Sun itu muncul di alasan kegagalan, namun juga muncul sebagai solusi. Makanya tadi saya bilang, optimisme kalian itu bukanlah masalah, ya. Kalian adalah orang baik, ya. Itu bukanlah sesuatu yang saya bilang kayak, ya udah nggak boleh jadi orang baik gitu dalam hubungan, tidak. Tapi menjadi orang baik itu juga harus diimbangi oleh pemikiran yang kritis. Karena kalau nggak ada gunanya kita jadi orang baik tapi dibodoh-bodohin sama orang. Jadi kita rugi terus gitu loh, ya. Jadi kita rugi terus. Mungkin kita nggak ngumpulin dosa karena kita jadi orang baik gitu ya. Kita percaya sama, itikad baik oleh seseorang walaupun orang itu udah berkali-kali mengkhianati kita misalnya. Ya mungkin kita nggak bikin dosa, tapi yang kita kumpulin apa? Derita, gitu loh. Dan kalau kalian sadar juga, di sini ada kartu Page of Cups, di alasan kegagalan, kenaifan kalian ini kan ya, berusaha untuk, apa ya, meyakinkan diri bahwa kayak orang yang nggak bisa berubah itu bisa berubah sewaktu-waktu, misalnya. Tapi Dreamer of Cups ini juga kartu yang sama sebenarnya, beda nama doang. Page of Cups atau Dreamer of Cups juga muncul di kartu solusi. Bahwa sebenarnya solusinya adalah bukan untuk menghilangkan ya sisi imajinatif dan sisi apa ya kalau saya bilang ya, ini itu Page of Cups itu adalah kartu dreamer, sang pemimpi. Kamu itu memiliki mimpi yang besar, kamu itu memiliki daya imajinasi dan memiliki harapan yang besar. Ya harapan yang kalau saya bilang itu harapan yang murni gitu, kita bilang innocent
expectation, innocent hope, ya kan? Dan ini sebenarnya adalah hal yang positif. Dan ujung-ujungnya kartu The Sun dan kartu Page of Cups ini merupakan aspek dari kepribadian kalian yang kedepannya itu akan menarik perhatian orang-orang yang baik untuk kalian. Bahwa ini bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan, melainkan solusinya adalah untuk mengimbangi segala aspek positif ini dengan pemikiran logika, pemikiran yang lebih kritis, supaya kalian lebih bisa gampang mengidentifikasi orang mana sih yang pantas gue berikan kesempatan, dan orang mana yang gue nggak perlu kasih kesempatan sama sekali dari awal. Masalahnya sekarang adalah, setiap kali kalian tuh bertemu dengan orang yang mungkin menarik perhatian kalian, kalian langsung aja secara, apa ya, secara gratis gitu loh memberikan kesempatan ke mereka, untuk mereka membuktikan diri ke kalian. Bahkan di kebanyakan kasus, berulang-ulang kali kalian tuh memberikan kesempatan ke orang-orang, ke mantan-mantan kalian yang sudah berkali-kali menyakiti kalian. Padahal udah tahu mereka udah pernah menyakiti kalian, kenapa dicoba lagi? Jadi ada aspek kedisiplinan yang harus kalian pasangkan dengan sisi positif yang sudah kalian miliki sekarang. Bahwa kita jadi orang baik, tapi kita tidak boleh jadi orang yang gampang dibohongi. Kita jadi orang yang positif dan optimis, tapi kita bukanlah orang yang gampang dibodoh-bodohi dan gampang ditipu, dimanipulasi, dan dimanfaatin oleh pasangan kita. Jadi orang baik, tapi tegas. Tegasnya ini yang belum ada. Makanya inilah yang harus disimpan. Inilah yang harus dikembangkan. Inilah yang harus ditambahkan. Ini nggak usah dihilangkan, nggak apa-apa. Balik lagi, ya, menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang kita bilang itu selalu berpikir positif, itu adalah hal yang sangat bagus gitu loh sebenarnya. Bukan hal yang jelek. Tapi jika tidak diimbangi oleh objektivitas, jadinya kalian halu gitu loh. Yang ini, Page of Cups itu pisau bermata dua. Orang yang harapannya itu murni, tapi gampang dibodoh-bodohi. Makanya perlu di sini nih, perlu diasah nih otaknya juga, perlu diasah logikanya juga gitu loh. Iya kan? Kita sih percaya aja, kita bilang kayak ya udah gue percaya semua orang bisa berubah. Tapi apakah gue mau ya menjalani pertualangan dengan seseorang tanpa gue tahu nih kapan dia bakal selesai perubahannya gitu loh. Tanpa gue tahu nih kayak kapan dia bakal berubah, kapan dia bisa menjadi orang yang lebih baik untuk gue. Ya ngapain? Gitu loh. Bodong investasinya. Begitu loh ceritanya grup C. Semoga bisa menjawab. See you on the next episode. Bye-bye.